Halo semuanya, selamat datang ya di channel ini. Kita masih di modul yang sama ya, sama video-video sebelumnya ya, karena masih seriesnya masih nggak bergantian. Kita masih di modul design pattern ya, kita akan lanjut di modul berikutnya. Di video kali ini kita akan belajar dua sekaligus design pattern, karena di buku Head First Design Pattern juga dibahasnya dua sih sekalian ya. Mungkin kalau satu juga terlalu dikit itu. Karena sebenarnya kedua design pattern ini simple teman-teman ya, tapi mungkin karena simple, makanya sering digunakan itu. Yang pertama kita belajar adapter pattern ya. Adapter itu, kalau kalian tahu ya, ini adalah bentuknya seperti ini. Misalkan kalian di UK gitu ya, di Europe, kalian pakai yang, sorry ini US ya. Oke, kalian misalkan kalian orang US ya, terus kalian ke British, ke Inggris. Nah, ketika ke Inggris, ya ini kan colokannya beda gitu ya. Kalau US kan seperti ini bentuknya pipih gitu. Kalau Inggris ada tiga seperti ini biasanya plastik, terus di sini biasanya ada besinya ya. Nah, ini nggak akan bisa masuk guys, ya ini nggak akan bisa masuk ke sini, kecuali kita ada adapternya. Nah, ini adalah ya apa ya, motivasi ya dari atau intuisi juga orang yang bikin adapter pattern ini gitu. Nah, ini kalau di software gimana sih? Ya, misalkan kita punya existing system nih, tapi vendor class yaitu punya interface yang kayak gini. Nah, tapi interface kita kayak gini. Contohnya, misalkan sistem kita itu mau ngehit, ya mungkin kalian masih belum belajar ya di next modul ini ya. Kita belajar API nanti ya. Misalkan ini dia itu maunya pakai API REST API gitu. Ini REST API untuk melakukan komen ke sini vendor class, tapi vendor class ini mungkin karena dia apa masih jadul gitu ya. Atau mungkin dia enterprise yang apa ya, yang masih belum berubah, bisa aja di sini pakai SOAP API dia. Nah, jadi ini nggak bisa saling berkomunikasi, beda protokol lah ya. Kalau di komputer networking kan gitu, ini beda protokol. Nah, gimana caranya? Kita ada namanya adapter di sini, di tengah-tengah ya. Ya, of course, kita harus bikin kelas baru ya. Kelas baru yang dia bisa menerima ini, ya REST API, terus harusnya transparan lah ya, transparan, karena memang harus SRP, Single Responsibility Principle, harus transparan, di sini nggak boleh ganti-ganti ya requestnya. Terus dia baru request ke sini, ke swap, ya seperti itu. Atau misalkan kalian yang apa ya, yang udah pernah belajar komputer networking ya di modul ini, anggap aja ini pakai TCP gitu ya, ini pakai UDP, intinya gitu. Misalkan ini dia menerima TCP, terus dia mengirimkan lewat UDP gitu ya. Meskipun mungkin lebih cocok, lebih enak kalau pakai REST sama SOAP, tapi mungkin kalau kalian yang masih belum tahu apa itu, ya pakai itu kira-kira ya, ini TCP ini UDP. Jadi adapter tuh ya untuk memediasi aja sih ya, untuk mentranslate aja gitu, sama kayak ini ya. Ini kan dia ya mungkin bisa aja lah ya, ini ada voltage controlnya atau apanya. Tapi itu kayak fitur tambahan aja ya. Fitur utamanya adalah supaya ini ya cocok dengan ini gitu ya. So seperti itu guys untuk ide dari adapter pattern. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Misalkan ada duck gitu ya, ada bebek jenisnya mallard duck. Di sini ya, duck itu ada quack, ada fly. Ini mirip seperti strategi yang pertama ya, video pertama kita. Jadi di sini quack ya dia ngeprint aja, kalau fly dia ngeprint I'm flying. Nah, terus ini ada turkey ya, kayak ayam gitu ya. Terus ada gobble. Jadi turkey itu don't quack they gobble gitu. Nah, gue lupa gobble itu artinya apa ya. Eh, coba gue cari deh arti dari gobble ya. Penting banget ya guys. Oh, to eat food too fast. Oke, oke, berarti mungkin dia makanya terlalu banyak sampai tersedak gitu ya, itu gobble mungkin ya. Nah, ini adalah Turki ya. Turki itu dia nggak bisa quack ya. Dia fly bisa, tapi
dia biasanya gobble gitu. Nah, ini ada wild turkey ya, dia biasanya gobble. Nah, fly ini bisa mirip seperti ini ya. Oke, nah perbedaannya ya dia ada perbedaan nih. Jadi kelas yang pakai sebelumnya pakai duck ya, misalkan client di sini ya, yang sebelumnya has a duck ya, terus duck.quack. Ketika ducknya mau diganti dengan turkey itu nggak bisa gitu. Jadi klien tuh dia nggak bisa ya, nggak bisa ke turkey, nggak bisa pakai turkey ayamnya gitu. Harus pakai duck karena ini nggak ada implementasinya gitu. Nah, makanya di sini harus disediakan adapter ya supaya nanti klien yang di duck ini ya dia akan pakai ini ya. Jadi adapter itu akan ditaruh di sini nanti terus diteruskan ke yang Turki sini gitu guys. Makanya di sini ada Turki adapter. Berarti ini adapter untuk si Turkinya. Nah, ini mungkin kata-katanya agak aneh ya. Ini adapter untuk si Turkinya tapi dia implement duck. Kenapa harus implement duck? Karena klien udah already eh mengerti metode-metode yang ada di Duck, kayak Quack, kayak Fly gitu. Nah, tapi karena ini ada adapter, nah berarti namanya adapter dia harus punya objeknya dong, ya kan, harus punya turkinya, ya. Terus nah ini sekarang kan Duck, berarti dia pakai Quack. Nah sekarang kalau Quack ngapain? Ya dia gobble gitu, ya. Ya ini bebas sih implementasinya gimana. Kira-kira seperti itu guys untuk adapter ya. Sesimpel ini sebenarnya ya. Very very simple kan. Nah, sekarang karena ini klien ya. Jadi sekarang yang sebelumnya meledak ini kan bisa langsung dipakai ya. Nah, kalau pakai Turki ya berarti kalau mau bikin adapter berarti seperti ini nih. Ya kan Turki adapter, Turkinya masukin sini. Terus tinggal eh turkey.global nih bisa langsung lah ya, harusnya nggak perlu adapter. Terus ada test duck. Nah, test duck ini baru nih. Duck.quack.fly. Nah, kalau duck, ya ini ya mirip lah seperti ini ya, persis banget. Kalau Turkey adapter, dia pakai yang ini, kalau quack, gobble sama fly. Ya, eh ya kira-kira seperti itu aja sih sebenarnya ya. Kayaknya gue nggak perlu coding ya. Nanti mungkin gue codingin, gue taruh di GitHub ya code-nya, tapi gue nggak akan codingin di sini gitu ya. Karena mungkin ini very very simple sebenarnya. Jadi gue bukannya mengundermine ini ya, ini banyak sih dipakai ya adapter. Tapi ya karena simple dan gue yakin kalau kalian ikut video gue dari awal sampai sekarang dengan baik, harusnya langsung paham dengan ini ya. Cuman bedanya ya dia kayak ada tangan tambahan deh yang untuk supaya cocok gitu ya. Jadi ini klien dia request ke adapter. Nah, terus dia cuma translated doang requestnya, ditranslate. Ya mungkin di sini ada sedikit informasi tapi uh, it's not necessary, it's not mandatory gitu ya. Langsung translate request ke adaptingnya ya. So di sini adaptingnya adalah Turki ya. Ini adalah yang nggak cocok gitu. Yang cocok dengan klien adalah ini, yang di belakangnya ini, ya kan? Seperti itu guys. Jadi ini implements, uh, ya berarti adapternya implements ke ini ya, gitu. Supaya bisa langsung dipakai. Ya, so ini ada definisi formalnya. Adapter pattern itu mengconvert interface of a class into another interface the clients expect. Ya, convert the interface of a class ini, interface ini, ya, to another interface that the client expect. Ya, berarti ke ini ke sini, ya, atau sebaliknya dari sini ke sini gitu. Adapter lets classes work together that couldn't otherwise because of incompatible interfaces. Ya, karena ini ke sini nggak bisa, makanya harus ada adapter. Tuh. Tapi ya kelemahannya ya ada tambah kelas lagi, ya nambah kelas 1. Terus kalau ini di dalam satu Java it's okay lah ya. Tapi nanti kalau misalkan ini udah multi service, ini service lain, ini service lain, ya. Terus ini ada sebuah network sebenarnya. Ini lewat network yang even nggak reliable. Ini akan menambah latency nanti ya, akan nambah hop gitu ya. Nah, nambah lompatan gitu ya. Jadi perlu hati-hati juga memakai adapter. Nggak semua desain pattern itu
didesain dengan, maksudnya nggak semua itu kayak the best harus pakai ini gitu ya. Pasti ada kekurangannya gitu. Nah, ini contoh kayak tadi ya. Ini contohnya, jadi ini klien, terus ini dia pahamnya, targetnya adalah duck ya, atau bebek. Nah, di sini adapter juga pasti dong dia implement duck. Nah, tapi adaptingnya ya, dia tuh has a-nya ya, has a-nya turkey. Dia tuh has a-nya turkey, tapi is a-nya is a duck gitu. Nah, ini sangat menyalahi sebenarnya aturan dari itu ya, kayak is a gitu. Karena ya sebenarnya eh ya adapter tuh bukan duck itself gitu. Ya, dia menyalahi aturan is a, tapi ya mau gimana lagi, namanya desain pattern ya, namanya desain pattern. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengorbankan lagi filosofi dengan atau ideologi dengan practicality gitu. Nah, ini bisa teman-teman ya. Selain ini namanya adalah object adapter ya. Ada lagi namanya kelas adapter. Jadi kelas adapter itu tinggal gini aja sebenarnya, tinggal apa? Dia itu ke target ya. Dia itu implement request-nya. Terus dia juga implement ini specific request gitu adaptingnya. Nanti dia dimasukin di sini. Ya, sebenarnya sama aja sih sama object adapter. Ya, gue kurang tahu, kayaknya gue kurang tahu ya perbedaannya apa gitu. Pros and cons-nya apa. Tapi yang pasti di sini Java nggak bisa kelas adapter. Kira-kira kenapa guys Java itu nggak bisa ya? Kalian pause dulu, kalian coba jawab ya. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah Java tidak bisa melakukan multiple inheritance ya. So ini is a ini gitu. Ya, tapi sebenarnya secara gambar ini lebih enak dilihat guys ya. Karena ini kayak anggap aja ini selevel gitu loh. Ini selevel terus ini kayak sama perlakuannya untuk target sama adaptee gitu. Ini mirip seperti adapter yang di sini sebenarnya. Kalau adapter yang objek ini lebih agak aneh ya, agak susah dilihat karena ini nggak sama perlakuan antara ini sama ininya. Ya, ini is a, ini has a, tapi ini is a dua-duanya gitu. Ya, tapi ya kayaknya Java nggak bisa deh pakai kelas adapter ya. Nah, reward skenario dari sebuah adapter adalah iterator ya, yang akan kita bahas di next video gitu. Jadi iterator tuh kayak gini, kayak misalkan gua mau ada sebuah release ya kan, release. Nah, gua mau next nih, ya kan. Nah, sedangkan release gak ada next guys. Ya, dia tuh nggak ada next, ya itu mungkin misalkan adanya kayak index plus 1 gitu. Nah, berarti nanti harus ada adapter ya, di mana next ini akan diimplement sebagai kayak eh apa ya? Ya index plus 1 gitu. Ya intinya gitu deh. Ya. Pokoknya untuk sebagai translator aja gitu. Kalau ada yang nggak cocok, ditranslate ke yang cocok. Ya, intinya gitu deh. Ya. Banyak sekali sih harusnya, tapi gue nggak kepikiran aja di reload skenario-nya apa selain itu tadi. Ya mungkin seperti tadi ya, kayak ya misalkan ada library di Java namanya Jackson ya. Jackson itu gunanya untuk mengconvert JSON ke Java Object. Ya mungkin itu seperti adapter juga sih sebenarnya, tapi kurang tahu ya. Hmm, karena JSON itu bukan sebuah kelas juga sebenarnya. Itu hanya sebuah data format. Ya, never mind ya. Kalian mungkin PR juga ya bagi kalian untuk cari implementasinya apa. Nah, ini tadi adalah yang objek ya. Kelas diagram generiknya dari sebuah objek adapter ya. Jadi di sini ada adapter, ini has a ya, has a adaptee. Nah, ini contohnya kayak service ya. Jadi dia klien, dia mau ke service ini, tapi dia cuma ada ini gitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang class ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada method data, terus ada service method special data. Nah, terus dalam method data ini guys, ya, dia berarti convert to service di sini special data. Terus di sini dia langsung di return ke sininya gitu. Oh, dia langsung punya. Ya, bedanya cuma di sini. Ini ada adaptive titik, ini nggak ada. Karena dia ini langsung punyanya si adapter. Bedanya itu sih, gitu ya.
Secara ideologi lebih bagus ini sih sebenarnya, tapi nggak implementable di Java ya, karena ada tadi, aku lupa namanya apa, Diamond of Death ya, ketika ada multiple inheritance. Nah, pros and cons dari adapter. Pertama SRP ya, single resolved principle. Kita bisa separate interface data conversion code dari primary business logic of the program. Kalau nggak ada adapter, kalau nggak ada ini, di client dia akan melakukan konversi sendiri di sini, mengkonversi terus ke service. Ya, itu menyalahi aturan SRP. Karena di client nggak mungkin kerjanya cuman konversi doang kan. Pasti ada business logic yang lebih bagus lah di sini, yang lebih high level gitu. Terus open code principle, kalian bisa mengintroduce native adapter ke program tanpa membreaking any existing client. Ya, berarti ini kan kliennya sendiri, ini sendiri. Kita bikin ini, ya, kita bikin ini. Ya udah kita nggak perlu ganti klien. Ya, kita nggak perlu ganti klien. Ya kecuali kita mau refaktor lah ya. Kecuali kita mau refaktor ini yang sebelumnya kita bikin service di sini, ya, transformasinya. Jadi kita apa? Ya harus refaktor. Jadi menggunakan yang ini sekarang, gitu. Tapi kalau kita mau nambahin adapter lagi, ya nggak perlu gitu. Ya, let's say di sini ada service lagi nih yang nggak cocok dengan ini. Ya, kita bikin adapternya lagi, ya yang implement ke sini ya. Sorry ya kalau banyak sekali garis-garisnya. Terus dia hassle ini, gitu. Ya, kelemahannya satu lagi, overall complexity of the code increases karena kalian harus membuat new interface dan class ya. Tapi meskipun ini nggak banyak sih, nggak sebanyak video sebelumnya ya, kayak Factory atau seperti apa tuh video sebelumnya, Command ya, ya nggak terlalu apa lah ya, masalah ini nggak terlalu menjadi concern lah ya harusnya. So itu untuk adapter pattern guys. Nah kita lanjut ke facade pattern. Nah ini sebenarnya mirip lah ya seperti adapter pattern. Jadi adapter pattern kan kayak klien di sini ya. Nah dia di sini itu kayak nggak bisa melakukan langsung connect gitu, harus melalui perantara ya. Nah, sedangkan kalau facade pattern itu klien di sini ya, dia tuh bisa connect langsung, bisa. Tapi ini tuh kayak banyak sekali intricacies di dalamnya. Intricacies itu kayak kerumitan gitu ya. Di sini ada hubungan, ini ada hubungan, ada hubungan, hubungan, terus ini ke sini hubungan, sini ke sini hubungan itu. Nah, ketika dia mau membikin kayak menyalakan suatu sistem yang kompleks gitu. Nah, dia tuh harus punya ini, harus generate ini, terus dia harus hafal kayak urutannya gitu di client. Setelah ini nyalain, terus apa yang harus di setup? Misalkan ini di setup. Ya, misalkan kalian mau misalkan mau apa ya? Mau party deh ya. Kita pakai yang sebelumnya gitu, video sebelumnya, mau party mode. Kita nyalain apa dulu, terus nyalain apa dulu gitu. Banyak gitu ya. Nah, dengan Nefasa pattern, ini ada kayak suatu kelas adapter ya di sini. Ya, anggap aja adapter meskipun namanya bukan, ya kan? Namanya fasad ya. Fasad itu kayak eh coba ya pakai dictionary. Karena gue suka semacam etimologi gitu, guys. Eh fasad artinya in front of the building. Nah, ini kayak depannya building ya, in a large ya. Ingat large building ya atau atraktif. Tapi ini kuncinya large. Jadi ada building yang large, tapi ini kita lihat depannya doang gitu. Nggak usah lihat belakangnya. Soalnya itu fasad ya. Nah jadi ini fasadnya. Terus ini adalah sistem yang kompleks. Nah terus nanti dia yang akan ngobrol ke sini aja gitu ya. So ini juga akan bagus untuk SRP ya, Single Responsibility Principle. Ya dimana di sini kita nggak perlu tahu urutan-urutannya. Kita cuman ngobrol aja sama si fasadnya gitu. Ya kita cuman ketok pintunya aja di building yang besar itu, ya nanti si penjaganya akan ngobrol ke belakang-belakang. Ya. Nah ini contoh ya. Oh ini contohnya nih, kayak kita mau persiapan party. Nyalakan dulu popon-poppernya, terus start, ya kan? Harusnya sini langsung ya turn on sama start. Terus dim the lights, put the screen down, projektornya harus di-onin, terus masukin DVD-nya. Ya ini jadul sih. Sekarang udah Netflix udah jelas. Ya Netflix pun harus ini ya, harus connect ke WiFi dulu, ya kan? Terus put the projector on widescreen mode.
sound amplifier-nya on dan lain sebagainya gitu. Nah, terus cara matinya gimana? Ya udah, matiin lagi in reverse gitu. Ya, karena ini harusnya ada causality ya. Jadi harus dari bawah ke atas. Ya, undo sampai atas. Ya, so that's it. Ya, eh, ide ide dari facade pattern. Nah, ini ya eh ya namanya kalau mau party, mau bukan party sih ini, lebih tepatnya mau enjoy yourself gitu ya habis pulang kerja. Udah capek lah ya mau ngelakuin ini semua gitu. Kenapa nggak ada satu tombol aja yang bisa ngelakuin semua ya gitu. Nah, ini contohnya tadi ya. Banyak sekali kelas yang involve, ada popper, ada lights, ada screen, projector, dan lain sebagainya. Capek kliennya ya. Nah, ini bayangkan, bayangkan ya ketika ada satu remote, dia tuh anaknya Thanos gitu ya. Jadi ini remote for all gitu. Jadi ini adalah facade-nya ya. Sorry ini kok ngeblur ya screenshot soalnya. Eh ya ini adalah facade-nya, pintu utamanya. Di belakang ini kita nggak usah tahu ada apa aja. Ya kita cukup play ya, cukup nyalain, selesai gitu. Nah contohnya seperti ini guys. Ya, ini gue nggak nge-code juga ya karena lumayan simple. Gue akan taruh di GitHub ya. Tetap. Ini contoh, misalkan ya semua ini tadi cukup di satu komen aja, watch movie, terus movie-nya mau apa, ya gitu doang. Terus end movie, udah. Ya ini dibalikin aja ke atas, gitu. Ya. Nah, ini adalah kelasnya, ya. Ya pasti dong ada kelas baru. Nggak mungkin kalau sebanyak ini nggak ada kelas baru, mau ditaruh di kelas apa, ya. Di popper nggak mungkin, di string nggak mungkin, ya kan. Nah, makanya harus ada kelas baru yang sebagai facade-nya, gitu ya. Sebagai koordinatornya gitu. Nah, ini dia punya banyak kan tadi ya. Jadi ini kayak big big building ya, buildingnya besar, dia punya banyak sekali komponen-komponen di dalam. Ya, ini adalah konstruktor. Terus ya udah ininya ya ini si meter-meternya seperti ini. Ya. Terus kita tinggal tes aja sih di sini ya. Tinggal home theater. Nah, kita masukin aja nih di sini gitu ya. Masukin. Nah, mungkin kalian bingung kayak, ini susah nih, ini apa dulu yang mau dibuka, yang mau dibuat, ya kan objek-objeknya gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya itu si apa dependency injection di dalam Spring. Nah, itu bisa tuh kayak otomatis dia ngurutin dulu dia mau objek mana yang mau dibuat gitu. Terus tinggal watch movie terus end movie. Selesai ya. Nah, ini formal definitionnya menyediakan unified interface to a set of interface in a subsystem. Ya, satu interface ke beberapa interface ya tadi ya. Ini satu interface. Ini kan banyak interface-nya kan. Mau tombol on, mau tombol masak dan lain sebagainya gitu. Nah, ini cukup di satu aja ya. Facade defines a higher level interface yang membuat subsystem easier to use ya. Sebenarnya bukan easier to use, lebih tepatnya ke kliennya nggak usah peduliin gitu. Nah, ini ya tadi ya klien. Kita ngobrol ke facade-nya aja kayak tadi home theater ya. Home theater facade. Nah, ini subsystem classes-nya. Kompleks banget ya. Ini ada banyak sekali hubungan-hubungannya. Ya, kita nggak tertarik ke ini. Kita coba tertarik ke sini doang. Gitu. Ya, ini contoh lagi ya. Ini facade. Terus mungkin juga bisa ada additional facade. Ini mungkin plugin atau apalah ya yang ngobrol ke sini juga. Oke. Nah, pros and cons-nya, pros-nya bisa isolate your code dari complexity of subsystem. Nah, tapi ini ya jadi cut object ya. Jadi kayak objek yang apa ya? Coupled gitu loh. Kayak banyak sekali. Misalkan ada perubahan di sini, ini harus diubah juga pasti, ya kan? Misalkan ada mengubah method, ini juga harus diubah, ikut diubah. Ya, ini nggak ada kaitannya sama dependency inversion dan lain sebagainya. Ini cuman apa ya supaya lebih menggampangkan aja ya. Ini nggak ada solid principle sebenarnya. Solid principle dari ini semuanya nggak ada. Ya cuman S doang sih ya. Single responsibility. Tapi terkait inheritance apa-apa ini nggak ada sama sekali ya. Ini has a semua nih.
ya, has a semua, ya. Oke, so ini beberapa poin dari video ini ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan existing class dan interface-nya itu kalian nggak butuh gitu ya. Nah, kita pakai adapter. Em, ya, pokoknya pakai adapter kalau misalnya nggak cocok ini gitu deh. Kalau kalian mau men-simplify dan men-unify large interface ke complex set interfaces pakai facade. Ya, bedanya itu ya. Harusnya bedanya sangat-sangat jelas saya. Adapter untuk mentranslate, facade itu untuk ngetok pintu di sebuah large system gitu ya. Oke, terus uh, adapter changes an interface into one client expect. Nah ya intinya ya sama sih kayak nomor satu ya. Pokoknya kliennya expect apa, so si adapternya tuh mengubah interface ke yang klien inginkan. Terus facade ya itu decouples a client dari complex system, oke? Okay? Mengimplementasikan adapter itu butuh require little work atau gradle of work ya. Antara kecil banget atau gede banget tergantung size dan complexity of the target interface. Oke, ini insight baru ya. Berarti tergantung dari target interface kita. Bisa aja gampang atau bisa aja sangat sulit ya dalam mengimplementasikan adapter pattern. Oke, ini facet juga sama sih. Kurang lebih sama nih poin-poinnya. Nah, ini ya tadi ya object dan class adapter require multiple inheritance, tapi secara ideologi lebih bagus karena sama-sama is a. Kita bisa mengimplementasikan lebih dari satu facet for a system ya. Berarti tadi saya ini ya bisa aja additional facet ya kan. Bisa aja bahkan kliennya bisa langsung ngomong ke sini gitu. Tergantung use case-nya lah ya. Kalau ini terlalu banyak ya kita bisa pecah ya. Karena konsep tadi ya SRP ya. Single Responsibility Principle. Nah, ini perbedaan ya. Adapter itu nge-wrap atau membungkus objek untuk mengubah interface-nya. Jadi diubah interface-nya doang, tapi dekorator ya, ingat ya dekorator design pattern itu membungkus objek itu untuk menambahkan behavior baru dan responsibility ya. Jadi hati-hati ya dalam membedakan. Sedangkan facet itu membungkusnya sama membungkus semua sebenarnya. Membungkus a set of object ya beberapa objek ke dalam satu kayak ini di bundled ya. Fase satu bundled. Simplify gitu. Dekorator ya namanya dekorator itu kayak kan ngecat ya, ngecat terus ngecat lagi sampai akhirnya indah gitu ya. Ada behavior baru, adapter itu ya kayak reload objek lah ya, adapter. Facet tuh kayak dipaketin ya, kalian beli beberapa misalkan beberapa barang dipaketin jadi satu yaitu fasad ya. So itu teman-teman untuk video ini ya kita udah belajar dua lagi, adapter sama fasad design pattern. That's all guys. Kalau kalian merasa terbantu kalian bisa melakukan donasi di Saweria yang ada di link description di bawah. Thank you guys, see you di next video, bye.